ini juga rawan juga nih, Banten nih warnanya merah nih Pak. Jadi kita sudah memberikan warning ini kepada masyarakat karena kita di sini punya sistem komunikasi informasi bencana. Di BPBD itu spesifikasi banyak, ada pemadam 1, pemadam 2, investigator, operator, mekanik. Jadi ada bahasa yang mengatakan BPBD itu kerjanya ketika ada bencana saja, tidak. Justru di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentunya Warneri Putri dalam program Omat, obrolan camat hanya ada di Camat TV, membangun menginspirasi. Kali ini saya berada di kantor Damkar, di mana saya akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, yaitu Bapak Nana Sukmana Kusuma SEMM, mengenai bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi resiko bencana. Yuk kita ketemu dengan Pak Kalaska langsung. Assalamualaikum. Mau bertemu dengan Pak Kalaksa? Oh, ya, silakan. Ada layar. Coba saya mau nanya. Teh, mau nanya dong Teh. Boleh. Ini apa nih Teh? Ini adalah early warning system, Bu. Oh, apa tuh early warning system Ini maksudnya? merupakan peringatan dini, sebagian peringatan dini ketika ada terjadi gempa dimanapun Seluruh Indonesia. Betul. Ini akan memberitahukan gitu, ada notifikasinya seperti itu. Oh, tuh bunyi ya. 7 menit yang lalu ada. Tapi di daerah mana? Mana tuh Itu nggak? ada keterangannya. 7 menit. Ini ada nih. Ya. Di mana nih? Artinya nih. Itu di Molukasi, Apa di tuh? lautan. Lautan Oh, berarti di lautan Moluka. Ya, lautan. Di utara ya. Betul. Oh ya ya ya. Jadi berapa magnitudenya? 2, ini magnitudonya mana tuh? Tadi di notifikasinya, Bu. Oh, ada di notifikasi. Udah keren nih. Saya mau langsung ke Pak Kalaksa nih. Boleh. Ketok langsung aja ya. Ini ruangan keuangan. Salah ya? Yang mana? Kalaksa sebelah sini. Oh, lupa aku. Mari. Ya. Mari, Bu, silakan. Oh iya, makasih. Teh, ada Kalaksa? Ada? Ada di ruangan yang kosong. Tidak apa-apa. Ada Ibu Camat. Iya. Oh, iya, siap. Makasih. Izin, Pak. Assalamualaikum Hai, Bu Bapak. Mary, apa Izin kabar? Bapak. Masuk. Ada Pak Tata. Udah lama nggak ketemu sama Bapak semenjak waktu itu prajabatan ya Pak? Alhamdulillah iya. Iya. Masih ingat Berarti, ya? iya. Berarti berapa tahun tuh? 13 tahun yang lalu. Silakan. Cekokom juga. Ya gimana, sehat Bu? Izin Pak, katanya Bapak mau ngajakin saya Ayo. jalan-jalan keliling Ayo, nih biar tahu melihat lah. di sini ada Biar- apa aja. biar tahu kondisi mobil-mobil, BPBD. kondisi mobil, sumber Mangga, daya Mbak. manusianya. Ayo Pak Tata sekalian Yuk. ikut. Ayo. Ya. Excellent. Nah, Bu Camat kita dari sini dulu deh. Apa tuh? Tadi sempat udah nanya sih Pak, tapi saya mau lebih dijelaskan lagi Bapak deh. Ini WRS ya. Apa namanya? Ini WRS. WRS. Jadi ini satu gambaran situasi kondisi alam yang berkaitan dengan gempa. Nah, kita dapat bantuan dari BMKG di mana setiap terjadi gempa ini sudah warning system sudah bunyi sirine. Nah, ting teng terjadi bencana di gempa di seperti ini kan di Mamuju gitu kan. Skala Richternya mana tuh, Pak? Nah, ini lengkap tuh. Waktu gempa jam 7 lokasi, kedalaman gitu kan. Skala Richternya mana? Nah ini lo 2,120 BTS timur, info gempa dirasakan. Nah ini Tuh masuk ada semua. lagi tuh. Parameter gempa, Bu. Jadi setiap ini ada gempa bunyi ting nong Ya, ting nong ting ini nong. titik merah. Makanya cuman kita Ini yang kan merah-merah artinya apa nih Pak? Nah, ini rawan ini. Dalam kondisi sedang kejadian. Nanti untuk Banten nanti di sini. Banten ini apa ya? Berarti ini juga rawan juga nih, Banten nih warnanya merah nih Pak. Nah, jadi kita sudah memberikan warning ini kepada masyarakat karena kita di sini punya sistem komunikasi informasi bencana di mana kita menginformasikan
Jadi apa yang terjadi di sini kita informasikan kondisi Serang saat ini dari cuaca, terus kondisi alam itu disampaikan melalui media center dan sistem komunikasi, apa melalui WA, melalui web, melalui Instagram dan lain sebagainya. Itu udah berjalan ya Pak? Berjalan. Itu sudah dari 2006 kita berjalan. 2016 itu sudah mulai diinformasikan ke ke Pak Camat, ke para kepala dinas, ke Ibu Bupati semua. Jadi berita-berita kejadian bencana ini, update ini terus kita berikan. Terus terupdate ya. Hampir setiap detik tadi tuh ya, ini karena Pak? seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Banyak banget yang rawan ya Pak, merah semua. Pak, ayo kita jalan lagi Pak. Ya, Bu Camat, ini ya, Pak. Ini pusat pengendali kita. Ini Krisis dalam kondisi mati, belum nyala. Nanti kalau terjadi bencana ini semua nyala. Karena di sini akan dipetakan misalnya lokasi banjir atau gempa di wilayah mana, nanti peta itu yang akan keluar. Khusus Kabupaten Serang. Lalu kebutuhan kita di lapangan apa saja, ini akan bisa kebutuhan di lapangan, kita butuh ambulan, kita butuh tenaga medis, kita butuh kendaraan berat, nanti akan muncul di sini dan saya di sini beserta para pimpinan, misalnya saya, Pak Kapolres, Pak Dandim di sini mengadakan komando pada lapangan. Berdasarkan data yang muncul di Jadi kalau bencananya di satu titik, setelah dari sini saya ke lokasi. Tapi kalau terjadi bencananya di beberapa titik, kita pernah terjadi banjir itu sampai 90 titik. Di mana? Kapan tuh Pak tahun? Waktu beberapa tahun lalu kalau nggak salah, sepanjang jalur ya, Ciujung. Tahun kemarin kan banyak tuh ya Pak ya? Saya stay di sini, saya tidak ke lapangan, saya mengatur sebuah sistem manajemen di setiap titik, karena itu harus dikendalikan. Mengirim personel ke lapangan ya Pak. Nah ini ruangan, dapurnya ada di sini, dapur pusat pengendalinya, karena di sini media center, di sini adalah krisis center yang terdiri dari sistem komunikasi informasi bencana, data informasi bencana, pusat pengendali operasi, dan media center. Nah, dikendalikan semua di sini. Jadi untuk penyelenggaraan manajemen disaster dikendalikan di sini. Kecuali kalau besar, kita membuat posko aju di lokasi dengan sistem yang sama dan komunikasikan ke sini. Sehingga semua terkoordinasi, semua OPD pelaku bencana terkoordinasi dengan satu komen. Luar biasa. Satu komando dari Bapak. Ya. Oh, luar biasa. Ada lagi tempat yang bisa kita bisa keliling lewat depan. Nah, ini penghargaan kita. Kita sudah 3 kali jadi juara umum di Provinsi Banten. Juara umum apa nih Pak? Apa namanya? Lomba evakuasi dan bongkar pasang tenda. Umum, rescue. Lomba dapur umum. 3 kali 4 kali juara ya? 1 nih. Juara umum, kita juara umum. Juara umum. Jadi juara umum. Jadi semua cabang kita mendapatkan juara 1. Kita diikutin ya, luar biasa. Ayo kita ke belakang. Yuk. Ya. Kemana Nah Pak? ini Bu Neri Damkar ya, dari kesiapsiagaan 24 jam kita siaga. Ini bidang pencegahan. Ini poskonya? Nah ini sub bidang pencegahan. Bidang pencegahan ini perlu diketahui oleh Bu Neri bahwa Damkar ini memiliki kewajiban. Orang selalu mengatakan bahwa pemadam kebakaran itu hanya memadamkan api saja tugasnya. Tidak demikian. Bahwa Damkar ini punya sub bidang kesiapsiagaan. Di antaranya adalah melakukan pemeriksaan pengawasan setiap bangunan gedung. Jadi Damkar ini wajib melakukan pemeriksaan bangunan gedung di Kabupaten Serang. Jadi kita wajib melakukan pemeriksaan. Jadi kita ini yang dilakukan. Lalu pengawasan ini juga Damkar itu wajib mengawasi setiap perencanaan bangunan, membuat sebuah bangunan-bangunan besar, industri, pertokoan, perumahan. Sebetulnya master plan-nya itu harus datang dulu ke kami, sehingga kami bisa melakukan pengawasan. Kenapa? Tidak sedikit sekarang bangunan gedung di Kabupaten Serang ini yang tidak memenuhi persyaratan. Contoh misalnya perumahan-perumahan. Kalau terjadi kebakaran, alur kendaraan saja sudah tidak masuk. Sementara untuk perumahan itu kan syaratnya harus ada tandon air, mobil bisa masuk, ada hidran dan lain sebagainya. Lalu ada setiap bangunan ada pembatas. Nah, di Damkar melakukan kewajiban pemeriksaan. Nah, untuk seperti itu kedepannya upayanya apa nih dari Damkar? Kita sudah lakukan itu, cuman belum maksimal karena inspektur kita baru ada 21 orang. Jadi kita harus perbanyak lagi inspektur pemeriksa pengawas di pemadam kebakaran, karena mereka yang melakukan pemeriksaan pengawasan ini harus bersertifikasi. Tadi kan kata Bapak yang perumahan-perumahan harus tersedia untuk pemadamnya, tandon segala macam. Nah, yang sudah terjadi kan sekarang belum nih. Nah, itu ada
strategi khusus nggak Pak untuk ke perumahan-perumahan Sebetulnya supaya mereka menyediakan? itu sudah kita lakukan dari beberapa perumahan yang memang sudah kita range untuk melakukan itu. Nah, upaya-upaya kita sekarang ya di sini ada bidang pembinaan juga, ada pemeriksaan, pengawasan, pembinaan. Utamanya sekarang kita lebih mengutamakan pembinaan. Jadi melakukan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat perumahan, bagaimana supaya kebakaran tidak terjadi. Karena perlu diketahui bahwa kebakaran itu bukan bencana, tapi human error. Kesalahan orangnya. Kesalahan orang tidak melakukan proteksi terhadap rumah-rumahnya. Oleh karena itu, pembinaan ini kita lakukan, yaitu memberikan pemahaman, penguatan kepada masyarakat bagaimana kebakaran itu tidak terjadi atau kebakaran itu terjadi karena apa saja. Masyarakat ini harus benar-benar diberikan edukasi teredukasi, melakukan pemeriksaan, pengawasan secara terutama internal. dari listrik nih kebanyakannya ya Pak ya, listrik gitu. Nah ini bidangnya. Kalau ini ruang piket yang siaga 24 jam. Oh iya. Kalau untuk seragam segala macam atributnya udah lengkap nih Pak di sini? Belum. APD-nya kita sudah ada, namun sudah lama tidak ada pengadaan lagi. Tapi insya Allah nanti mudah-mudahan nanti lebih dilengkapi ya Pak ya, karena ini penting sekali. Perhatian, misalnya 2004 kita akan lebih dilengkapi lagi. Iya, mudah-mudahan sarana prasarana. Kebakaran itu jujur anggota saya yang 24 jam ini taruhannya itu nyawa ya. Berapa personilnya kira-kira Pak? Anggota kita sekarang ada 275 itu terbagi di 5 sektor ya. Dan sudah lengkap semua pengamannya APD-nya semua? Belum semua. Kita terbagi di 5 sektor, sektor Jawilan, sektor Anyer, sektor Petir, sektor Tanara, dan tahun ini mudah-mudahan sektor Pulau Ampel. Ya, jadi satu sektor 1 unit mobil. Jadi sektor itu nanti akan membawahi berapa? pos-pos. Ada 6 sektor tadi? 5 sektor, mau nambah. Mako. Dengan Mako juga kita punya pos SAR Pantai juga. Nah itu personal-personal yang kita kerahkan dari 200 sekian itu kita sebar ke semuanya gitu. Sehingga kita kan melakukan pelayanan masyarakat secara prima tadi ya. Berarti mereka standby di mako-makonya itu ya, di poskonya ya. Dan mereka tugasnya sama, mereka pembinaan. Bila tidak ada kebakaran, mereka pembinaan keliling terhadap masyarakat. Pak, mau lihat-lihat mobilnya nih, mobil damkar biar pada tahu. Mobil kita semua ada di wilayah, Pak. Bu. Jadi ada di sektor yang ini ada. Yang standby di sini ada 1, 2, 4, 3, 4. Nah ini yang ini semua berjalan kan ya Pak? Jalan ya? Kondisi bagus ya Pak? Satu nggak jalan ini. Di dalam perbaikan. Oh ada 1 dalam perbaikan yang ini. Karena kondisi harus tetap bagus Pak. Kalau misalnya ada bencana atau apa kan ya harus siap. Sulit nanti kalau. Kemana lagi Pak? Oke, kita ke belakang lihat gudang. Pak, saya mau lihat simulasi bagaimana para petugas damkar ketika diberitahukan ada bencana nih. Sedikit aja nggak apa-apa. Gimana? Sebetulnya anggota ini 24 jam ya siaga. Jadi kalau terjadi bencana, kita respon time 14 menit. Gimana jadi tuh, Pak? Penanganan kebakaran itu kita dahulukan yang di pos. Yang di sini ya mereka standby. Jadi ketika terjadi sirine, mereka langsung ke kendaraan. Mereka sebelum ke lapangan kan cek dulu nih semua. Cek dari pagi mereka ini. Sekarang ini kondisi dalam pengecekan. Gitu. Nanti pada saat terjadi disaster mereka udah langsung berangkat, tidak lagi pengecekan. Berarti memang pengecekan tuh continue ya, rutin ya, terus dilakukan. Jadi ketika ada bencana langsung berangkat. Coba naiknya bagaimana? Naik ke atas. Oh ini kan ada double cabin, jadi mereka tidak ada yang di atas, semua di dalam. Iya. Oh gitu, langsung cepat ya, dalam jangka waktu berapa menit? Kita respon time 15 menit. 15 menit sampai lokasi. SOP ya? Sampai lokasi. 15 menit sampai lokasi. Makanya gila-gila orang damkar itu. Iya, supirnya pasti udah SIM-nya udah SIM F. Ini mah bukan C lagi. Kalau SIM truk apa ya? A. B. B1. B ya, B1. B1 ya? Iya, Bu. Oh, Akang ininya? Saya operatornya. Iya, supir. Iya. Namanya bukan supir, operator. Operator namanya. Maklum saya biasa naik bus jadi manggilnya supir. Jadi supir pemadam kebakaran itu harus punya keahlian. Keahliannya memonitor semua unit sistem yang ada di mobil.
gitu. Ada spesifikasi Ada khusus spesifikasi. nggak sih Iya, untuk iya. supir Ada. untuk operator damkar ini, Pak? Di BPBD itu spesifikasi banyak. Ada pemadam 1, pemadam 2, investigator, operator, mekanik banyak. Dan Nah, mereka harus kalau untuk bersertifikat. pelatihannya gimana kalau Ya. untuk khusus karena Sekolah di Jakarta. itu yang operator damkar yang Atau enggak supir kita itu. mendatangkan pelatih ke sini. Karena harus benar-benar Jelas harus ahli. fokus, kacamatanya kuda. Nggak boleh minus kayak Pak Tatang. Yuk Pak, kemana lagi Pak? Makasih ya. Nah, Bu Neri, ini logistik. Di sini Apa tuh, Pak? manajemen logistik kita buat. Karena logistik ini punya peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan manajemen disaster. Bahwa kita harus tahu persis berapa sih jumlah logistik yang ada. Berapa jumlah logistik yang dibutuhkan. Nah, kalau ketika kita tidak ada logistik yang sesuai yang dibutuhkan, kita harus mengupayakan bagaimana logistik itu ada. Berfungsi atau tidak ya? Semacam misalnya Mobil, unit mobil. unit bukan unit mobil. Ini Apa? logistik. Logistik itu lebih Logistiknya mengarah kepada buffer stok, bantuan-bantuan, makanan. Bukan logistik barang ya. Jadi kalau memang di sini misalnya ketika terjadi bencana logistik, Ada berapa jumlah yang korban gitu? nah logistik kurang, logistik harus berkoordinasi dengan Pusdalop untuk melakukan koordinasi dengan perusahaan, dengan OPD untuk bisa memenuhi logistik itu. Jadi memang kita ini kalau bencana itu bukan hanya saja penanganan, tapi pemasukan logistik, ya, koordinasi dengan dinas sosial untuk dapur umumnya, koordinasi dengan OPD-OPD lain, koordinasi dengan BNPB, dengan BPBD, sehingga logistik yang dibutuhkan Harus oleh tercukupi, masyarakat ya. ketika darurat itu bisa terpenuhi. Terpenuhi. Jadi harus punya manajemen sendiri. Ini paling penting berarti ini, Ya. Pak. Nah, ini bidang apa, Pak? Ini bidang kesiapsiagaan dan pencegahan. Di tempat inilah dapur kesiagaan kita dalam menghadapi bencana. Di sini yang dilaksanakan mitigasi bencana. Di sini dibuatkan sebuah analisis kebutuhan ketika terjadi bencana. Di sini juga diolah bagaimana mencegah tidak terjadinya bencana. Jadi rencana kontingensi, pemetaan semua ada di sini. Jadi ini berjalan setiap hari. Jadi ada bahasa yang mengatakan BPBD itu kerjanya ketika ada bencana saja. Tidak, justru di sini dimitigasi. Upaya-upaya dari sebelum dan sampai terjadinya bencana jadi, ya. sebelum terjadi bencana, Sampai di sini dipetakan. di sini ya. Yang melakukan koordinasi, kebutuhan relawan, kebutuhan pemasukan, semua ada di sini. Jadi kita kerja, hanya mungkin ruangannya ini kurang safe. Ya. Makanya kita butuh fasilitas yang sangat yang lebih karena- mumpuni lah ya. karena gitu. memang BPBD ini sebetulnya milik semua. Milik semua ya. Milik masyarakat yang memang kita setiap hari melakukan antisipasi, pencegahan sampai dengan penanggulangan, sampai rehabilitasi rekonstruksi. Jadi rehabilitasi rekonstruksi juga kita hanya melakukan pemetaan, penghitungan dan sebagainya. Yang membangun OPD-OPD lain. OPD ya, kayak misalnya untuk bangunan rumahnya yang rusak, lemparkan ke Perki mungkin ya Pak ya. Ya. Jalan ke PU mungkin ya Pak. Ya. Seperti itu. Jadi program-program kesiapsiagaan banyak sekali nanti kita bicarakan di ruangan. Oke, yuk kita ke Banyak ruangan. hal. Bu Neri, ini gudang ya. Di sini ada beberapa tempat, di mana di sana ada sembako, ada siap saji dan lain sebagainya. Nah, ini ruang TRC. Ini kita punya trailer dapur pangan, kita punya ambulan. Ini semua bantuan dari BNPB. BNPB. Nah, pada prinsipnya ketika terjadi bencana, semua bidang, semua pelaku bencana di BPBD ini tidak diam, semua bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau ini trail dapur lapangan ini isinya apa nih Pak? Dalamnya? Ini isinya ya dapur umum. Alat-alat masak ya untuk Alat dapur masak, ya. Oke. Kita ke ruangan, Bu Neri, Oke kita Pak, ngobrol. siap. Yuk. Pemirsa Camat TV, mari kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita mengenai mitigasi bencana di Kabupaten Serang bersama Pak Kalaksa. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih mengenai hobinya Pak Kalaksa ini. Apa sih di tengah-tengah kesibukannya Pak? Hobinya apa sih Pak selain sibuk mitigasi bencana ini? Hobinya apa ya? Apa ya? Saya lebih seneng ya berorganisasi, tapi di bidang kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi memang jiwa Bapak itu udah mengenai semuanya. Ya harus seperti itu. Kayaknya memang seorang rescue, seorang pelaku bencana itu harus memiliki
jiwa kemanusiaan yang tinggi. Kalau tidak dibarengi dengan itu, kita banyak ngeluh sih sebetulnya. Tapi kalau dengan dibarengi itu justru ada keikhlasan di dalamnya bahwa ini ada sebuah tanggung jawab, sebuah amanah yang harus dilaksanakan. Iya. Saya pikir ada hobinya yang lain tuh mancing. Oh enggak, saya nggak ada punya hobi. Nggak ada hobi yang ke situ ya Pak? Nggak ada. Waduh, kurang, hidupnya hanya untuk kemanusiaan berarti benar-benar Ya, luar karena biasa. memang BPBD itu, saya sejak tahun 2000 di pemadam kebakaran sampai sekarang orientasinya berpikir jaga alam, jaga umat. Gitu. Kita 24. Sepedahan juga enggak ya Pak? Ya, sekali-kali lah. Tapi bukan hobi ya, hanya bukan untuk hobi. hanya untuk Kalau kesehatan aktivitas aja. kegiatan sepedahan, olahraga ya kita lakoni. Tapi kalau hobi saya tidak ada yang hobi. Nggak ada hobi. Tapi ya? lebih banyak saya memang ya siaga 24 jam 4. Pokoknya kerja luar biasa. Pak, ini Bapak kan sudah lama nih menjabat sebagai Kalaksa. Ada suka dukanya nggak sih Pak di mitigasi bencana ini, di tugas-tugas Bapak ini? Apa memang happy terus gitu karena sesuai dengan passion Bapak, hobinya? Kalau suka duka lebih banyak dukanya. Oh masa? Apa tuh Karena Pak dukanya? kita berhadapan dengan orang-orang yang berduka. Iya bener sih, Yang jadi namanya sedih ya. bencana itu nggak ada orang yang happy, semuanya berduka. Tapi kita selaku pelaku bencana harus bisa welcoming, gitu. Harus bisa dengan hati menggunakan, sehingga Justru kita melihat happy. membantu orang jadi seneng ya Bapak. Itu Jadi kebahagiaannya mungkin Jadi di situ. kebahagiaan dan kesenangan bahwa kita bisa menyelamatkan korban, bisa melakukan manajemen disaster dengan baik, bisa berkoordinasi, bisa menjalankan semuanya dengan baik. Tadi Pak, Bapak kan sempat cerita sedikit tuh mengenai tugas BPPD itu selain menangani banjir, bencana itu apa aja nih Pak? Banjir atau kebakaran itu apa lagi? Tugas-tugas. Saya selalu membuat sebuah menghilangkan sebuah anggapan bahwa pemadam kebakaran itu kerjanya cuma madamin api saja. Penanggulangan bencana itu kerjanya ketika ada bencana saja. Jadi ketika tidak ada bencana, mereka tidur, diem. Salah itu. Saya nggak terima itu. Kami itu bekerja 24 jam. Pertama, kita bicara pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan dan kesiapsiagaan itu harus bisa memetakan manajemen, memetakan situasi kondisi bencana. Harus mampu memitigasi berapa luas daerah, bencana apa saja yang ada di Kabupaten Serang. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan. Siapa saja yang harus dibina, siapa saja yang harus bentuk sosialisasi apa yang dibuat mitigasi bencananya, dibuat kisi-kisi ketika terjadi bencananya diakibatkan oleh apa saja, dibuat mitigasinya, dan itu membutuhkan pemikiran yang luar biasa, bahkan membutuhkan anggaran. Tapi alhamdulillah dengan anggaran minimal ya. BPBD Serang dengan anggaran yang bahkan dengan tidak ada sekali. Ini tetap kita berjalan, melakukan itu dengan, karena itu satu tanggung jawab yang harus. Kita tidak akan bisa bekerja tanpa kita mau mitigasi. Kita tidak bisa bekerja tanpa memetakan gitu loh. Nah, lalu kita juga siaga 24 jam di sini dengan sebuah sistem manajemen disaster. Ada sistem komunikasi informasi, ada data informasi, ada pusat pengendali operasi, ada media center, dan itu harus terkoordinasikan dengan seluruh pelaku bencana, dengan seluruh stakeholder. Siapa sih pelaku bencana itu? Ya para kepala OPD, para camat, dan ramil, Kapolres, Kapolsek, semua. Para kepala desa, perangkat desa, masyarakat desa, itu semua. Itu para pelaku bencana. Bagaimana kita bisa mengkoordinasikan itu dengan masyarakat? Sehingga semuanya ikut berperan, dengan industri juga, dengan pelaku usaha, itu kita libatkan. Makanya BPBD Serang ini kan sekarang ini juga menciptakan sebuah kerjasama dengan industri, di mana Ibu Bupati begitu welcome terhadap kegiatan ini, lalu menginstruksikan agar setiap industri memiliki profesional disaster. Jadi industri dan perusahaan ini tidak lagi berbicara tentang safety fire, tapi mereka harus memiliki kelompok orang yang berpikir tentang kebencanaan. Karena sekarang bencana sudah tidak lihat lagi itu pabrik apa, tidak. Semua. Jadi profesional disaster harus dimiliki oleh baik industri. itu bencana human error maupun bencana alam ya Pak ya? Tentunya ya. Ya sekarang kan dengan kejadian Cianjur itu kan, itu ada di tengah-tengah kota. Sementara kan kita industri. Tapi Pak, bentar Pak, ini sangat seru sekali nih. Tapi sebelum melangkah ke
tentang mitigasi bencana. Saya mau kupas sedikit aja mengenai perjalanan karir dan pendidikan Bapak nih awalnya. Bisa cerita sedikit nggak sih Pak? Saya alumni pemerintahan dalam negeri. Oh ya. Cuman kan kalau di APD, Karirnya tuh, Pak? kalau di APDN itu sifatnya spesialis generalis. Ya, spesialis. Jadi tahun 2000 itu saya ditawari jadi kepala pemadam kebakaran oleh Pak Beni Syahbandar. Oh, saya sih siap. Udah lama saja. juga ya? Saya siap saja dimanapun jadi pimpinan siap saja. Di situ bumi dipijak lagi dijunjung. Iya betul. Ya karena mungkin saya jiwanya jiwa kemanusiaan lalu di kondisinya saat itu luar biasa. Karena damkar saat itu jangankan dilihat. Nah belum ada katanya kantor damkar nih Pak. Ceritakan tuh Pak kantor damkar. Jangankan dilihat, dilirik saja kagak. Dan itu bukan hanya di Kabupaten Serang, di seluruh Indonesia. Bahwa pemadam kebakaran itu jangankan dilihat, dilirik pun tidak. Saya di sini tantangan bagaimana damkar ini ada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa pemadam kebakaran itu adalah organisasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang siaga 24 jam. Di pemadam kebakaran ada rescue, di mana dia adalah juga mengantisipasi. Waktu itu BPBD belum ada. Kebencanaan, orang hilang, binatang, human error kaitan dengan kebakaran. Semua itu ditangani oleh kebakaran. Kebakaran ya. Saya berpikir, wah damkar ini harus maju, harus besar. Nah waktu itu kan belum ada tuh kantor damkar katanya. Ada di sini. Pak Tata nih tadi Seksi. sempat kasih spill dong Pak, cerita dikit nih bagaimana berdirinya kantor damkar nih. Ini Pastinya kebetulan Pak Tata di lagi belakang bertamu. layarnya yang membantu Pak Kalaksa. Ceritain Pak. Baik, terima kasih sebelumnya. Awalnya saya tidak kepikiran mau ke sini terkait dengan bercerita damkar, tetapi setelah saya ngobrol panjang lebar, tolong dong memori dulu tuh disampaikan. Oh, kalau gitu mudah-mudahan saya masih ingat betul ya. Jadi berawal dari seorang yang namanya Pak Nana ini, saya bertanya, Anda ini siapa? Seorang subit atau kasubag? Seksi. Dulu kasih ya, berarti kasih ya. Ke ruangan saya bertanya, satu saya jadi kepala bagian perundangan. Oh. Kami ingin memiliki sebuah lembaga yang nanti akan bermanfaat untuk masyarakat. Maksudnya bagaimana? Saya kan berpikirnya tentang lembaga hari ini dan ke depan dan bagaimana nanti. Tolong cerita, saya pengen punya lembaga damkar yang representatif. Dan itu saya tidak mengiyakan, tidak menidakkan. Tapi karena beliau ini Sangat berkeinginan kuat. enggak, jadi beliau hanya memamerkan apa yang beliau rasakan dalam bentuk presentasi. Saya menyimak, ternyata ada seorang pegawai negeri sipil yang berani tanpa pembiayaan, bahkan sekelas kepala seksi bertemu untuk membicarakan yang besar. Bisa melobi gitu Bisa kan. melobi. Dan saat itu juga kami mengundang salah satu anggota DPRD di Komisi C, kalau tidak salah, Pak Jenderal Abin Nafi almarhum, langsung merespon. Dan ketika merespon ditanya oleh beliau oleh almarhum, Pak Nana punya uang enggak? Kantor nanti. Saya tidak berpikir uang. Yang saya pikirkan adalah bagaimana bisa terbentuk dan bisa jalan. Maka kami sepakat untuk berbicara serius, mengundang beberapa anggota dewan dalam bentuk komisi. Beliau presentasi lah. Dan disambut gembira. Disambut. Dengan tanpa berpikir mau pakai biaya dari mana. Dan beliau mengiyakan. Oke, kalau gitu kita pergi satu daerah yang luar biasa, bisa kita jadikan contoh ya. berangkat ke Palembang. Saya tanya duitnya dari mana. Pak Tata jangan tanya duit. Padahal bawa orang tuh ya. Bawa orang. Berapa waktu itu yang dibawa oleh Pak Nana? Wah, saya hanya 3 orang ya, bertiga anggota dan satu dengan saya. Saya bertanya gitu. Ketika berangkat dari mulai Bandara Soekarno-Hatta sampai ke sana, disambut di sana. Bayangin seorang kepala seksi yang belum bentuknya damkar sudah disambut oleh kepala dinas damkar provinsi. Karena senang juga mungkin. Karena beliau pelatihannya bukan di sini saja, di beberapa negara. Dan akhirnya kita malah jadi narasumber di sana oleh Pak Nana. Dan alhamdulillah kita banyak belajar dan pulang kembali. Dan itu menjadi sejarahnya Pak Nana. Satu-satunya inisiatif dewan yang muncul sebagai bukti bahwa lembaga damkar diakui. Dan itu rame. Di Kabupaten Serang ya pertama ya. Ada sebuah inisiatif tapi diinisiasi oleh dewan. Dan itu hasil lobbynya dari Pak Nana. Nah waktu itu kantornya di mana waktu itu? Sini. Langsung di sini. Ya, Di sana. Waktu itu masih Di ujung di sana. Di sini. Sebelah sini. Dan saya pada saat peninjauan, Pak, Bu ya,
ini serius nih kantor kayak begini. Pak Tata jangan melihat hari ini. Aduh Pak, saya ini seorang legal drafter, tahu persis bagaimana perjalanan sebuah produk hukum. Sudah Pak Tata memungkinkan nggak? Mobil 2 1 rusak. Mobil damkar maksudnya? Dipantau oleh yang terhormat. Anggota 16. Apa iya kayak begini? Jadi saya meyakinkan kepada beliau, Pak begini saja, taruhannya adalah jalan 1 tahun lanjut. Kan perda begitu bunyinya. Ya sudah dievaluasi dan akhirnya diketok palu. Sepeser pun beliau tidak menggunakan biaya untuk ke orang dewan. Nggak ada itu. Terus pertama personil dari mana tuh? Pastinya kan harus ada personilnya segala macam. Ada anggota. Beliau yang menyiapkan. Dulu dari PU dia dulu. Oh, diambil ditarikin dari PU ya, Iya, PNS. Pesan saya buat beliau ini adalah beliau dengan beraninya mengatakan kepada Komisi C dan saat itu dengan tim di kami di Dewan, saya siap Pak Tata dengan segala risiko ini. Saya mengawali dengan bahasa, yuk kita bismillah Pak Tata. Maka terjadilah sebuah lembaga dan itu sampai hari ini saya kaget kenapa ada di BPPD. Berceritalah beliau begini. Sempet dulu saya bilang, Pak harusnya jadi Dinas Damkar. Dinas Damkar. Dinas Damkar. Oh. Karena apa? Di DKI itu yang saya tahu, beliau cerita tentang DKI seperti nggak taunya beliau narasumber juga di sana. Bahkan saya dengar juga beliau sudah sampai ke Open Building Deputy. Bapak ini emang tadi kata Pak Tata pernah sekolah di luar negeri, pelatihan kemana aja tuh Pak? Bisa diceritakan ke pemirsa Omat TV. Mana aja nih? Jalan-jalannya Pak Kalaksa beda ya? Jalan-jalannya punya misi yang luar biasa. Iya, apa tuh mana Pak? Ya, diantaranya mungkin kita lebih banyak ke orientasinya ke Jepang kan ya pernah ke rescue ya, rescue bahwa yang pasti yang paling indah itu untuk dasar kerja di bencana itu kita mengikuti sistem commander insiden yang kebetulan saya latihan juga di US di Amerika. Berapa lama tuh di Amerika Pak latihan? 3 bulan ya, hampir 3 bulan. Juga kita pernah juga mengikuti kegiatan senjata pemusnah massal yang manajemen disasternya senjata pemusnah massal seperti COVID. Seperti itu ya. Seperti COVID ya. Salah satunya ya hasil di Belanda, lalu di Cina juga kebetulan juga conference dan kita ke luar negeri banyaknya. Selain berpendidikan juga ada conference, exhibition dan lain sebagainya. Kebetulan juga waktu itu di CPMA di China Fire Protection Association, lalu untuk fire building di Australia di beberapa tempat. Jadi udah keliling-keliling beberapa negara ya, yang paling kalau di Asia, selain pelatihan juga. Kalau di Asia mungkin pemberian materi ya beberapa. Oh, pernah jadi memberikan materi juga di luar ya, luar biasa loh Bapak ini. Semacam Filipina di Malaysia. Spill Pak, bagaimana caranya tuh ke saya kasih ilmunya supaya bisa. Caranya gampang sih, caranya gampang, kerja dengan ikhlas. Iya, Allah tidak pernah tidur dan ternyata Allah juga mengangkat derajat kita dengan caranya. Betul, usaha tidak mengkhianati, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Betul, dan itu semua juga, saya juga tidak mengerti, tiba-tiba saya dapat undangan dari sana sini itu, ya Allah lah yang berkehendak. Allah ya, semua rezekinya nih. Ada pengalaman menarik Bu. Apalagi Pak? Kasih tahu Pak. Ketika beliau dilantik, ucapan beliau pada saya, Insya Allah Pak Tata ini amanat. Ucapan saya ingat, baik Pak, ini adalah sebuah terobosan, sebuah inovasi yang belum kepikiran zaman dulu, Bapak sudah buktikan. Jadi inilah yang membuat saya kok tergerak pengen bercerita ya, karena memang ini bisa jadi sumber inspirasi untuk inspirasi orang-orang yang merasa dirinya sebagai pegawai di level tengah. Padahal jadi bisa. Ya, bisa. Jadi tidak melihat jabatan kan yang semua orang itu tidak harus dengan bahasa macam-macam, cukup dengan menampilkan bahwa ini loh. Iya, dan alhamdulillah apa yang kita kerjakan ini bukan untuk kabupaten saja, tapi untuk nasional. Jadi semua juga melihat kita, dan saya juga alhamdulillah lah hampir ke beberapa daerah di Indonesia ini diundang untuk menyampaikan konsep apa sih bisa seperti ini, dan alhamdulillah sekarang hasil itu luar biasa, yang di Medan toh, yang di Kalimantan. Jadi untuk jadi pemateri itu keliling-keliling Indonesia juga ya, hasil bukan ilmu pemateri dari luar saja, tapi memacu untuk eksistensi pemadam kebakaran ini menjadi sebuah maskot di daerah, dan alhamdulillah. Karena pemadam kebakaran nyelamatin kucing aja saya lihat di YouTube ya, itu pemadam kebakaran gitu. Ya termasuk Pak Jajang sendiri juga salah satu orang yang mendorong saya untuk
bisa tetap berkiprah karena di Pramuka juga Pak Jajangnya tim Nih Pak Jajang, TRC-nya juga Pak ada. tolong dikenalkan dulu nih, takutnya pemirsa Omat ini Beliau siapa nih yang sebelah saya belum diperkenalkan. Beliau sekretaris badan yang alhamdulillah sekarang dari dulu saya pengen didampingi dia baru kali ini. Karena saya memang lemah di manajemen ya, dengan adanya Pak Jajang ya alhamdulillah lah bisa asik sekarang. Iya, jadi semuanya seimbang ya, berkesinambungan. Nah, tadi udah sedikit cerita tentang kehidupan pribadi, karirnya, pendidikannya, Pak Kalaksa ini. Kita lanjut lagi mengenai mitigasi bencana. Pak, mitigasi itu kan ada dua macam nih menurut yang saya baca ya Pak ya. Ada mitigasi struktural dan non struktural. Bisa tolong jelaskan nggak sih Pak, apa sih yang namanya struktural dan non struktural itu seperti apa? Mitigasi struktural. Jadi berbentuk mitigasi fisik gitu maksudnya Pak. Begini. Kalau bicara non struktural dan struktural mungkin kaitan ke sumber daya ya. Mitigasi itu kan lebih orientasi kepada pemetaan. Ya. Oke lah, saya sekarang bicara tentang mitigasi. Supaya jelas, Bu Neri datang ke sini manfaat buat semua. Kabupaten Serang ini harus mampu memetakan wilayah-wilayah bencana, memitigasi. Titik rawannya di mana? Yang titik rawan kecamatan mana saja? Atau bencana yang ada di Kabupaten Serang bencana apa saja? Perlu diketahui di Kabupaten Serang ini multi loh, hampir semua bencana ada. Puting beliung, tsunami, disaster industri, vulkano ya apa? Mungkin arah Bu Neri di sini ada berapi, ada alam dan non alam ya, mitigasi alam dan non alam. Ini harus kita mitigasi. Jadi kabupaten begitu pula. Kita lebih kecil lagi nih kecamatan, misalnya sudah banjir di kecamatan. Nah, kecamatan juga harus bisa memetakan wilayah kecamatan. Jadi Pak Camat tuh Ibu Camat tuh jangan santai saja. Juga harus bisa memitigasi wilayahnya bahwa wilayah saya ini ancaman bencana apa saja sih? Di mana sih masyarakat saya yang ada di bawah tebing? Di mana masyarakat saya yang ada di atas tebing? Di mana masyarakat saya yang ada di bantaran sungai? Di mana masyarakat saya itu harus tahu. Lalu aluran sungai kemana saja alurnya, yang daerah industri mana saja, longsor, nah itu jadi sehingga kita bisa memetakan itu. Nah begitu pula di desa juga harus sama seperti itu. Desa juga harus bisa memetakan wilayah saya ini wilayah bencana apa saja. Sama halnya jawabannya seperti tadi, lari lagi ke keluarga. Untuk upaya mengurangi resiko bencana itu bagaimana? Nah makanya sekarang ujungnya adalah sekarang katana, ya, keluarga tangguh bencana. Nah, dari mitigasi tadi kita sampai ke katana. Nah, keluarga ini juga harus bisa memitigasi. Nah, mungkin ini tadi itu yang non struktur atau apa? Yang dari manusianya. Jadi sekarang keluarga itu hanya berapa orang sih? Ada 7 orang, bapak, ibu, anak dan sebagainya. Di keluarga ini harus tahu bahwa rumah saya ini dekat bantaran sungai nggak sih? Rumah saya di belakang ada tebing nggak sih? Rumah saya di atas tebing atau bukan sih? Di belakang rumah saya ada jurang tidak sih? Di pinggir rumah saya ada pohon besar enggak sih? Rumah saya ini listriknya pernah dikontrol enggak sih? Dapurnya ini tahu tuh, memitigasi toh, sehingga si keluarga itu tahu persis ancaman apa yang ada di situ. Nah kalau terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan ketika tebing ini supaya tebing tidak terjadi? Timbullah pencegahan. Setelah dia petakan, ada pohon besar dia tebang, ada tebing dia bikin trap, di pinggir jurang fisiknya. Lalu ini listrik periksa. Lalu kalau memang ini terjadi bencana besar, saya lari kemana? Nah tadi dia keluarga itu ada lari ke sana. Jadi ada semacam setelah itu si keluarga membuat rencana kontingensi tadi itu. Kalau terjadi bahaya apa yang harus dilakukan nih, gitu kan? Anak-anak juga tahu, jadi kalau kamu keluar ke sana, larinya ke sana. Jadi kalau misalnya ada banjir, kita kumpul di tebing sana ya, atau di puncak sana. Jadi evakuasi. Jadi si anak keluarga sudah tahu lari ke sana. Nah, BPBD sekarang sudah mulai masuk ke keluarga tangguh, ke keluarga tangguh bencana. Bahkan saya dengan Pak Jajang, dengan teman-teman sekarang sudah akan membuat konsep budaya bencana. Apa tuh Pak budaya bencana itu tadi, si masyarakat Serangnya harus tahu persis. Mampu memitigasi dirinya gitu. Tahu potensi dia buat bencananya apa, potensi bencana yang ada ya, sehingga dia di mana saja dia berada dia bisa lakukan apapun. Contoh misalnya saya datang ke Jakarta atau datang ke satu daerah,
Saya tidak langsung masuk hotel misalnya. Saya tidak langsung tidur. Saya lihat dulu alur evakuasinya kemana, ini di mana, ini di mana. Kalau lari kebakaran hotelnya kemana? Atau saya datang ke satu daerah di tebing di mana. Nah, itu. Jadi semua orang berbudaya bencana sehingga resiko pengurangan bencana itu terjadi. Sudah mengerti lah. Nah, kalau di Kabupaten Serang udah ada titik-titik evakuasi itu atau pelatihan terhadap masyarakat kemana aja tuh? Oh sudah. Mungkin kita lebih. Waringin belum loh Pak. Ya. Waringin kan tingkat bahaya bencananya tidak begitu signifikan dibanding yang lain. Bencana Waringin lumayan loh, banyak yang longsor, ya. bukit per bukit. Ya itu kan maksudnya kan kita 29 wilayah, kita satu-satu dulu lah. Sekarang kita orientasi yang sering terjadi ini adalah taruhlah tsunami Anyar. Di Anyar udah hampir 13.000 kita latih, sekolah-sekolah juga sudah ada lagi sekarang sekolah aman bencana. Nah itu juga kita latih hampir. Siapa yang sekolah aman bencana itu? Kami yang memberikan. Masyarakat apa? Oh, siswa sekolah. Oh, siswa. Jadi siswa sekolah diberikan sosialisasi. Semua sekolah dari mulai PAUD sampai dengan SMA kita berikan pelatihan sepanjang jalan. Seperti di Jepang. Makanya ketika tsunami kemarin di Anyer, di Cinangka tidak ada korban. Karena mereka sudah tersosialisasi. Harus bagaimana ketika adanya bencana. Nah sekarang bantaran Sungai Ciujung itu sudah kita sosialisasi banyak. Iya. Pak, Bapak katanya mau ada. Iya, saya ada jadwal di kantor, saya mohon izin. Terima kasih sudah diundang. Saya nanti kapan-kapan ngobrol khusus dengan Pak Jajang, Pak Sekretaris sudah pindah supaya bagus kan. Pak, ada lagi nih Pak pertanyaan saya Pak. Sudah dibentuk tim siaga bencana tingkat desa belum sih? Kita punya Destana, bukan siaga lagi, Desa Tangguh Bencana. Sudah 48 desa tangguh bencana. Itu desa-desa yang rawan. Yang rawan ya khusus. Kalau di Kabupaten Serang, yang kecamatan yang rawan tuh ada berapa tuh Pak yang selain rata-rata di pinggir bantaran sungai ya, bahasa udah jelas Cinangkaannya udah jelas. Lalu Tunjung Teja, Pamarayan, Jawilan, sepanjang jalur sungai aja. Pada Rincang, Pontang. Jadi mereka udah desa tanggap bencana. Desa tangguh bencana ya. Jadi mereka sudah dilatih tuh ya di setiap desa. Dia bikin organisasi desa tangguh. Sekarang saya dengan Pak Jajang sudah mulai, kita akan koordinasi dengan pihak pemerintahan desa. Kita akan kerjasama, mungkin nanti mungkin ada sosial ke camat juga, bahwa kita sudah bikin modul ya sekarang. Jadi desa-desa yang rawan bencana mereka harus mengikuti modul itu. Nanti bidang satu sudah membuat konsep. Nah itu kan bisa diinisiasi kan ya. Dan ada regulasinya kan dari Kemendes bahwa dana desa itu harus dialokasikan salah satunya untuk penyiapan desa tangguh bencana, bahkan penyiapan kelompok masyarakat peduli bencana. Iya, gitu. Nah itu mengundang dari sini mungkin ya Pak. Nanti narasumber teknis untuk penyiapan itu bisa dari kita. Atau kecamatan sendiri yang mengundang ke sana ke kecamatan. Bisa. Ya bisa ya. Karena Waringin sudah ya kalau kan. Kita kan memilah nih, tapi kalau Pak Camat ingin didahulu, mangga diundangnya kami siap kok untuk datang. Pak, kalau terkait dengan sumber daya manusianya nih di BPPD ini, tentunya ilmu kan harus terus di-upgrade ya Pak ya. Nah itu masih terus melakukan pelatihan seperti apa tuh untuk mereka? Nanti Pak Jaya akan jelaskan, saya sedikit dulu. Bahwa kita punya metode di sini adalah corporate university. Corporate university itu adalah setiap anggota kita yang dikirimkan ke Jakarta mengikuti pendidikan latihan atau apapun, dia harus mampu memberikan pemahaman kepada 10 orang di bawahnya. Seperti semacam MLM. Ya. Jadi pengetahuan itu terus dilakukan pembinaan terhadap bawahannya. Kita juga di sini mengikuti latihan-latihan, peningkatan sumber daya kapasitas dan sebagainya. Itu tanpa anggaran loh, kita nggak punya APBD. Jadi 10 yang dilatih, nanti 10 yang menularkan lagi. Nah sekarang juga anggota kita yang disekolahkan ke Pusdiklat ini banyak, udah hampir ada yang punya 5 sertifikat, setiap tahun. Itu semuanya juga non-budgeter. Kita koordinasi dengan pihak pusat dan sebagainya. Karena memang kalau untuk menyekolahkan mahal biayanya. Tapi alhamdulillah kita dari mitigasi semualah skill-skill itu ada. Termasuk damkar ya, pemadam 1, pemadam 2, inspektur juga kita sekolahkan. Karena yang kalau Pak Jajang tadi katanya mau melanjutkan tuh apa aja tuh Pak? Ya itu kan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia kan. Jadi kita tuh kan sifatnya kolaborasi.
baik dengan BNPB, dengan Kemendagri ya kan. BPBD provinsi. Personil kita itu semua dibekali lah keilmuannya. Nah tadi itu ketika misalnya dikirim dari sini 5 orang, nah 5 orang itu nanti hasil yang dia dapat ditularkanlah kepada 10 orang di bawahnya, sehingga nanti ketika dibutuhkan untuk tadi pemberdayaan di wilayah ya di kecamatan-kecamatan misalnya untuk membentuk kecamatan tangguh bencana ya kan, kencana, kemudian desa tangguh bencana sampai keluarga tangguh bencana tuh kita sudah punya personil yang memiliki keahlian itu, sehingga nanti pada saat tadi kita bukan berharap pada bencana, tetapi ketika ada terjadi bencana semua sudah dalam posisi siap untuk melakukan hal-hal yang penting untuk menyelamatkan diri dan lingkungannya gitu kan gitu. Kesana sih arahnya. Oh iya, Pak, selain mengupgrade ilmu untuk para personilnya ini, tentunya kan kita juga harus upgrade alat kan. Nah itu terus terkait dengan upgrade tim alat itu gimana tuh Pak? Iya, kan seluruh alat yang kita miliki itu kan harus dalam selalu posisi siap tempur lah gitu kan kalau bahasa perangnya. Jangan sampai gini, ketika misalnya kita mau gunakan unit, mau nyemprot aja misalnya, ternyata unitnya macet gitu. Nah, itu karena tidak dikontrol. Nah, tadi kan waktu kita lihat di depan itu setiap pagi itu dikontrol. Harus selalu dikontrol, karena kita ya? tidak tahu entah jam 9, entah jam 10 ada pemberitahuan kita harus memberikan pembantuan ke satu lokasi. Jadi semua harus dicek. Harus semuanya siap. Betul, ya. termasuk bukan saja alat-alat yang untuk digunakan itu, APD-nya juga harus selalu siap. Artinya gini. Iya, ketika mereka misalnya dipakai tanggal 1. Itu begitu pulang itu harus sudah posisi bersih lagi, karena kita tidak tahu tanggal 2 atau tanggal 3 ada kejadian lagi, siap harus langsung sedia pakai ya. lagi. Harus Karena siap kalau tanpa APD kan bahaya buang nyawa, gitu karena ya. Itu kan memang resikonya tinggi. Cuman memang persoalannya kan Kak, kita itu ada keterbatasan di APD, belum memiliki lengkap secara ideal. Ya harusnya kan harusnya satu personal satu peralatan. Sekarang kan kadang-kadang gantian. Nah ini kan persoalan. Nanti bisa itu ya untuk alat-alatnya bisa support ya. Sudah kita sampaikan juga. Terus fungsi koordinasi juga di sini. Ketika kita terjadi sebuah disaster lalu sarana prasarana kita kurang, makanya BPBD harus mampu mengkoordinasikan, harus tahu persis OPD mana atau lembaga mana yang memiliki alat tersebut sehingga kita bisa koordinasi untuk menggunakan alat-alat tersebut. Biasanya OPD selain itu yang punya APD siap. Bukan APD, ini alat-alat lain semacam perahu, karet misalnya ya. Kita kan bukan APD saja. Ini kan pentahelix. Pentahelix. Bisa pinjam ke yang lain. Ya, bisa ke Basarnas, bisa ke provinsi, bisa ke BPBD terdekat kalau jadi perlunya koordinasi semacam itu. Jadi kalau kendaraan unit kan bisa di PU, di Perkim, seluruh OPD bisa digerakkan. Cuman yang paling penting APD untuk sendiri itu yang kan memang harusnya kan gini, kita semua tuh memahami posisi BPBD itu kan sebenarnya kalau di peraturan itu sebagai koordinator kebencanaan kan. Kalau di pemerintahan itu koordinator program itu Bapeda kan. Semua program kan diolah di Bapeda. Nah kalau disaster atau kebencanaan harusnya di BPBD. Semua harus tunduk pada aturan main yang diterapkan BPBD kan gitu. Nah pemahaman itu belum seluruhnya paham. Nah berarti harus banyak-banyak sosialisasi lagi ke yang lain. Pak, ada sedikit ucapan pesan-pesan ke masyarakat dan harapan Pak Kalaksa nih mengenai bencana, ke mitigasi bencana supaya mereka siap selalu siap maksudnya. Intinya kepada masyarakat menghimbau selalu waspada saja. Waspada terhadap situasi kondisi alam saat ini. Terutama mau masuk musim hujan nih Pak. Ya. Waspada terhadap situasi kondisi alam saat ini. Apa dan harus bagaimana kalau saudara masyarakat paham persis terhadap waspada terhadap lingkungan, dia akan mempersiapkan diri. Misalnya rumah yang bocor, rumah yang reot dan sebagainya itu segera dibetuli. Lalu kepada masyarakat sekali lagi saya sampaikan bahwa kebakaran bukan diakibatkan oleh bencana, tapi oleh human error, oleh kesalahan masyarakat, oleh orang itu sendiri. Oleh karena itu juga untuk kebakaran ini
masyarakat harus waspada juga. Ketika stiker listrik jangan bertumpu, nyimpan kompor jangan, harus pada tempatnya, memiliki alat pemadam kebakaran. Ketika mati listrik, tidak menyalakan lilin di mana saja. Untuk obat nyamuk tidak dinyalakan di mana saja. Jadi mulai sekarang waspada itu. Jadi intinya bahwa kita harus bisa memprotek diri. Lupa nih saya. Selama ini dalam setahun ini bencana yang paling sering terjadi itu apa sih Pak di masyarakat? Mungkin sekarang ini lebih banyak banjir ya, dan ya ini aja kebakaran nggak ya? Kebakaran ya banyak. Aduh, itu yang harus cuaca ekstrim lah sekarang lebih banyak, dan kecelakaan juga kita tangani. Hampir 83 kali ya tahun ini. Yang terbanyak di mana tuh, antara kebakaran, bencana alam? Kebakaran mungkin. Kebakaran ya. Tahun ini lebih banyak ya. Pernah Kabupaten Serang terjadi 1 tahun 412 kali bencana. Banyak banget. Orang nggak ada yang tahu. Makanya orang nganggap bahwa kita santai-santai saja. Silent. Kenapa? Karena manajemen kita sudah bagus. 2-3 kali kan. Karena manajemen kita bagus, tidak nampak. 400. Setiap hari, sehari 2 kali. 65 hari kan. Iya. Berarti 1 hari ada yang 2. Iya, bisa 2. Jadi salah kalau BPBD Jadi tidak. masyarakat tuh harus waspada, Ya. apalagi terkait listrik, konsleting listrik ya Pak ya. Sering. Gitu. Obat nyamuk, tapi meskipun sekarang banyak yang nggak pakai obat nyamuk, pasti stiker itu charger HP dan sebagainya, hati-hati. Gitu tuh. Kadang kita kan lalai ya. Iya, Kalau nggak dicabut malam ya. mau tidur, ternyata handphonenya dicabut, tapi Masih itunya nempel. masih nyantel. Itu bahaya. Itu juga bahaya ya? Ya kayak kejadian di blok ini nih, Baladika. Baru tahu. Dia ngecas HP, ditaruh di atas kasur. HP-nya dicabut, kabelnya masih nempel di kasur. Kasurnya kasur kapuk. Ya, itu menimbulkan api? Iya, menimbulkan api. Kan lama-kelamaan karena ini kering, si setruk itu panas. Oh, baru tahu saya. Itu terbakar. Nah, itu yang belum diinformasikan ke masyarakat. Nah, saya aja baru tahu yang kayak gitu kan. Kan selain itu bisa menimbulkan kebakaran, ketika ininya dicabut itunya enggak gitu, masih tetap nyolok. Itu juga kan nyedot daya listrik. Makanya tagihan listrik juga jadi tinggi juga, itu dari akibat itu. Pakai yang SNI, yang standar nasional, semacam charger HP apapun yang SNI. Jadi jangan sampai yang abal-abal, itu yang bikin pecah. Oke. Begitulah Sobat TV, Camat TV, ngobrol-ngobrol saya bersama Pak Kalaksa dan Pak Sekretaris BPBD mengenai mitigasi bencana. Sudah banyak sekali yang di-sharing pada kita, yang banyak sekali ternyata kita tidak mengetahui. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan pencet loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye.